Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Salar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu saya mengerjakan Xiaomi Mi A1 atau Mi A1 dengan kondisi infonya seperti ini ya teman-teman. Untuk di bagian backdoor sudah terlepas dan kondisinya seperti ini. Kita akan coba untuk koreksi dulu, karena di bagian episode yang pertama atau di bagian part yang kedua itu kondisi infonya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Untuk kondisi LCD nya sudah pecah begitu parah, dan setelah saya coba untuk tes menggunakan LCD yang baru satu set, itu touchscreen nya tidak berfungsi. Gambarnya nyala atau gambar LCD-nya itu tampil, tapi untuk touchscreen atau layar sentuhnya tidak bisa disentuh atau tidak bisa berfungsi teman-teman. Jadi sebelumnya kita akan coba untuk membahas di episode yang pertama sebelum saya melanjutkan untuk di part kedua ini, agar kalian tidak salah paham saat saya awal proses pengerjaannya. Setelah saya lepas untuk LCD-nya, karena LCD itu sudah tidak layak digunakan dan sudah pernah diganti juga. Sekarang kita coba untuk mengetes LCD yang baru ini. Jadi sebelum kita pasang atau sebelum kita terlanjur memasang LCD menggunakan lem, alangkah baiknya kita koreksi dulu seperti ini. Untuk di bagian komponen maupun di bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Apabila di bagian komponen fleksibel LCD itu belum terlindungi sama solasi anti ground, diwajibkan atau saya sarankan itu dikasih solasi anti ground dulu teman-teman. Maaf, suara saya sedikit serak ya teman-teman, karena beberapa hari kemarin itu jarang tidur karena banyak kerjaan. Dan di bagian ini sengaja saya tes LCD yang baru atau LCD satu set yang baru ini. Seperti inilah kondisinya saat saya tes itu. Untuk di bagian layar sentuh tidak bisa digerakkan sama sekali teman-teman. Jadi untuk touchscreen-nya tidak berfungsi sama sekali. Jadi seperti itulah saran saya, apabila kalian sebelum terlanjur untuk pemasangan LCD, alangkah baiknya dikoreksi lebih detail dulu. Oke, di bagian ini adalah fleksibel touchscreen. Saya cek dan saya koreksi dulu apakah di bagian fleksibel touchscreen itu bermasalah atau tidak teman-teman. Dan sebelum kita mengganti LCD atau kita tes LCD yang baru lagi, alangkah baiknya kita tes dulu menggunakan touchscreen yang lain. Oke, ini sengaja saya tes menggunakan touchscreen yang lain, jadi bukan touchscreen yang satu set sama LCD ya teman-teman. Oke, setelah saya gunakan touchscreen yang lain, ternyata masih tidak ada respon sama sekali. Jadi untuk touchscreen-nya sama sekali tidak bisa digerakkan. Jadi untuk kita menggunakan LCD satu set dan touchscreen yang baru, itu pun tidak bisa digunakan teman-teman. Dan di episode yang pertama saya siapkan untuk linknya di kolom deskripsi untuk tutorial, yaitu mengatasi atau memperbaiki touchscreen yang tidak bisa berfungsi karena disebabkan oleh di bagian jalur atau di bagian komponen bagian jalur touchscreen itu bermasalah ya teman-teman, bukan dari LCD yang baru ini yang bermasalah ataupun touchscreen yang bermasalah, namun melainkan di bagian jalur hardware-nya atau di bagian mesinnya. Oke, di tahap ini sebelum kita proses pemasangan LCD ke frame atau sebelum kita merakit LCD ke frame, kita tes dulu untuk memaksimalkan kualitas LCD yang kita gunakan itu bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Dan setelah kita tes itu sudah normal untuk LCD ini, dari proses pertama atau di part pertama itu untuk touchscreen dan LCD-nya itu satu set ya teman-teman, namun untuk touchscreen tidak bisa berfungsi. Jadi untuk tutorial mengatasi touchscreen yang tidak bisa berfungsi meskipun diganti touchscreen tidak bisa, dan juga mengganti LCD satu set itu touchscreen-nya masih tidak bisa. Kalian bisa simak linknya di kolom deskripsi untuk part 1 perbaikan
touchscreen yang tidak bisa berfungsi. Di tahap ini untuk di part 2 kita akan proses yaitu penggantian frame. Untuk frame yang sudah kita siapkan sesuai tipe seri infonya yaitu Xiaomi Mi A1 ataupun bisa digunakan Xiaomi Mi 5X. Sekarang kita proses untuk pembongkaran atau memisahkan spare part dari frame yang lama, kita pindahkan frame yang baru. Di bagian ini kita pindahkan satu persatu mulai dari speaker atas, dan di bagian ini itu adalah penutup yaitu buat saringan mikrofon atas, dan di bagian ini ada papan charger dan beserta fleksibel mainboard, kabel antena, dan juga buzzer atau speaker bawah teman-teman. Kita lepas untuk fleksibel mainboard dari tulangan yang lama atau di bagian frame yang lama, kita lepas semua dan kita pindahkan satu persatu ke frame yang baru. Di bagian ini adalah lampu LED pada tombol navigasi ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk kita ambil dari frame yang lama dan kita pasang ke frame yang baru. Oke, kita presisikan dan proses pemasangan yaitu lampu LED atau di bagian lampu tombol navigasinya. Di bagian ini proses pemasangan fleksibel mainboard, saya siapkan solasi bolak-balik atau double tip. Oke, kita pasang untuk papan charger beserta kabel antena dan juga fleksibel mainboard sama buzzer atau speaker bawah. Oke, di bagian bawah dan atas sudah kita pasang yaitu mulai dari spare part dari frame yang lama kita pindahkan ke frame yang baru. Di bagian ini itu dari frame yang baru itu terdapat solasi bolak-balik atau double tip dari bawaan warna hitam ya teman-teman. Agar pemasangan itu bisa presisi dan rapat untuk LCD-nya, kalau saran saya dilepas atau dibuang dulu untuk di bagian double tip dari bawaan frame-nya teman-teman. Setelah itu kita rakit kembali untuk di bagian mesin. Oke, di bagian ini ada tempat fleksibel tombol on off beserta volumenya. Kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel tombol on off nya dan kita pastikan untuk di bagian tombol on off apabila sulit ditekan dan juga volumenya itu sulit ditekan, kita bisa membuka dulu di bagian switch tombol on off sama volumenya dan kita bersihkan. Selanjutnya setelah kita pasang untuk fleksibel tombol on off nya, kita bersihkan dulu di bagian lensa modul kameranya. Karena untuk di bagian awal video sebelum saya kerjakan itu di bagian kaca touchscreen atas itu sudah pada gumbil dan rusak parah ya teman-teman, yang menyebabkan di bagian lensa modul kamera depan itu kemasukan debu. Jadi kita bersihkan dulu di bagian lensa modul kamera depan dan kita presisikan untuk di bagian fleksibel LCD nya. Selanjutnya kita siapkan untuk lem, kita kasih lem sekeliling di bagian frame, kita gunakan lem secukupnya saja dan kita rakit untuk LCD ke frame. Kita presisikan dulu pelan-pelan sambil kita tekan secara halus dan di bagian ini proses pemasangan fleksibel LCD nya kita rapikan dan kita presisikan ke bagian mesin untuk soket konektor fleksibelnya. Sambil kita menunggu lemnya kering, langsung saja kita bisa sambil merakitnya. Untuk di bagian modul lensa kamera belakang juga kita bersihkan dulu menggunakan tisu kering biasa. Jangan menggunakan tisu yang kasar ya teman-teman, kita gunakan tisu yang halus agar tidak merusak di bagian lensa modul kameranya. Oke, sambil saya nyalakan untuk memastikan LCD ini masih menyala atau tidak, dan sambil kita gunakan gelang karet sebagai perekat LCD ke frame agar pemasangannya bisa presisi dan bisa terpasang dengan rapat ya teman-teman. Oke, karena baterainya ini hampir habis dan saya coba untuk koneksikan menggunakan charger, dan selang beberapa menit jika kondisi lemnya itu sudah kering, untuk persentase baterainya sudah 100% ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk penggantian baterai saya menggunakan baterai yang original dari Kannibalan atau baterai bekas. Alhamdulillah saya mempunyai baterai bekas yang masih bagus, jadi tidak usah mengganti LCD, maksud saya mengganti baterai yang baru atau baterai yang KW ya teman-teman.
Oke, setelah pemasangan LCD telah selesai dan lemnya juga sudah kering, kita tinggal cek ulang. Untuk proses pemasangan, jika masih ada sisa lem seperti ini di bagian samping-samping frame atau di bagian samping LCD-nya, kita bersihkan dan harus extra hati-hati untuk membersihkannya agar tidak terjadi kecelakaan ya teman-teman. Oke, setelah kita rapikan, kita bersihkan dari sisa-sisa lem dan kita cek ulang untuk hasilnya. Oke, perhatikan di bagian ini adalah proses selesai pemasangan LCD dan juga penggantian frame ya teman-teman. Alhamdulillah hasilnya presisi, rapi dan bersih, tidak ada cacat di bagian LCD maupun di bagian touchscreen ya teman-teman. Untuk memastikan pengerjaan, kita coba untuk tes ulang, yaitu kualitas fungsi dari touchscreen dan juga fungsi dari LCD. Tidak ada bercak warna putih atau flek warna putih atau kuning di bagian layar LCD-nya apabila kita mengerjakan proses penggantian LCD maupun pemasangan LCD dengan hasil yang rapi dan bersih teman-teman. Oke, untuk fungsi dari touchscreen sengaja saya tes ulang, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal, dan kita coba untuk tes hasil kamera belakangnya. Oke, kita coba untuk buka kamera belakang dan kita coba cerahkan dulu untuk kontrasnya. Oke, dan ini adalah hasil kameranya teman-teman. Ini kalau menurut saya hasilnya sangat bagus dan bersih sekali. Kita coba untuk zoom atau perdekat. Oke, untuk hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Jadi kameranya masih bisa berfungsi dengan bersih dan sangat jernih. Dan proses penggantian LCD satu set, yaitu di bagian part 2 ini, sama penggantian frame, alhamdulillah terpasang rapi dan presisi. Untuk di bagian part 1, linknya di kolom deskripsi untuk yaitu pengerjaan touchscreen tidak bisa berfungsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.